juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Itu tinggal disahkan aja, tuh udah 2 tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Bayangkan sebuah suasana mencekam di gedung DPR RI. Para politisi yang selama ini duduk manis dengan wajah penuh percaya diri, mendadak terlihat gelisah. Sorot kamera menyoroti satu persatu wajah mereka yang berkeringat dingin. Sebuah rancangan undang-undang yang selama ini dianggap sebagai momok besar akhirnya lolos, RUU perampasan aset. Rakyat sudah lama menunggu, aktivis sudah berulang kali menuntut, bahkan banyak tokoh menilai inilah senjata pamungkas untuk menggebuk habis koruptor. Namun siapa sangka, di balik sorak-sorai masyarakat, ada ketakutan luar biasa yang mengguncang tubuh DPR. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul nama Salsa Erwina. Sosok muda, lantang, berani, dan tajam dalam kata-kata. Dia berdiri di depan publik, menohok habis-habisan para elit politik. Dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, Salsa membongkar fakta mengejutkan. Ada partai besar yang terang-terangan menolak RUU ini. Bukan partai kecil, bukan partai pinggiran, tapi partai raksasa yang selama ini mendominasi panggung politik Indonesia. Partai itu adalah PDIP. Seketika, jagat politik berguncang. Tuduhan itu bagai bom waktu yang meledak tepat di tengah-tengah gedung parlemen. Publik tercengang, media sosial gempar, rakyat marah. Karena logikanya sederhana, seperti yang diungkapkan Salsa Erwina, jika ada partai yang menolak RUU perampasan aset, berarti mereka takut hartanya dirampas. Kalau takut, berarti ada korupsi. Dan kalau ada korupsi, partai itu sudah tidak layak ada di republik ini. Harus dibubarkan. Kata-kata itu menggema, viral, dan tidak bisa dibendung lagi. Narasi Salsa menjalar ke setiap sudut negeri. Dari warung kopi di kampung, dari kantor pegawai, hingga ke ruang diskusi akademisi. Semua orang membicarakan keberanian Salsa Erwina. Bagaimana mungkin partai sebesar PDIP menolak sesuatu yang justru diinginkan rakyat? Bukankah selama ini mereka mengklaim diri sebagai partai wong cilik, partai rakyat? Namun, realitas berkata lain. Sikap menolak itu justru memperlihatkan wajah asli partai yang selama ini membungkus diri dengan jargon pro-rakyat. Publik pun mulai mengaitkan, jangan-jangan selama ini berbagai kasus besar yang menyeret nama-nama kader PDIP bukanlah kebetulan. Mulai dari kasus bansos, kasus suap, hingga kasus proyek besar-besaran. Semuanya seperti menemukan benang merah. DPR semakin ketakutan. Satu persatu anggota mulai terlihat tidak nyaman. Kamera menangkap ekspresi pucat para politisi PDIP saat nama mereka disebut. Seolah-olah Salsa sedang membuka tabir besar yang selama ini ditutup rapat-rapat. Dan masyarakat pun mulai bersuara lebih keras. Kalau benar menolak, berarti ada yang disembunyikan. Kalau benar ada korupsi, maka bubarkan partainya. Ketegangan memuncak. Media massa mainstream yang biasanya cenderung berhati-hati, kali ini tidak bisa membendung arus. Judul-judul berita bermunculan, RUU perampasan aset sah, DPR gemetar, PDIP diduga tolak, Salsa Erwina meledak, ancaman bubarkan partai korupsi. Gelombang opini publik mengalir deras, dan sulit untuk dihentikan. Di sisi lain, Salsa tidak berhenti. Ia terus berbicara di berbagai forum, menyebarkan narasi bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan partai. Ia menegaskan, undang-undang harus ditegakkan untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Jika rakyat kecil bisa ditangkap karena mencuri sepotong roti, mengapa partai besar dibiarkan bebas meski merampok uang negara triliunan rupiah? Pertanyaan itu menampar keras wajah para politisi. Logika rakyat sederhana, kalau DPR benar-benar pro-rakyat, mereka seharusnya jadi garda terdepan menyetujui RUU perampasan aset. Tapi jika justru menolak, berarti ada yang tidak beres. Dan kalau tidak beres, maka keberadaan mereka hanya akan menjadi beban bagi bangsa. Desakan pembubaran PDIP semakin kencang terdengar. Rakyat mulai turun ke jalan, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, spanduk besar terbentang di depan gedung DPR, bubarkan partai pelindung koruptor. Situasi semakin panas, aparat kepolisian berjaga ketat, tapi amarah rakyat tak bisa dibendung. Di dalam gedung DPR, rapat-rapat darurat digelar. Para petinggi partai kalang kabut mencari cara untuk meredam isu ini. Ada yang mencoba membantah, ada yang mencoba mengelak, bahkan ada yang menyalahkan pihak luar. Tapi semakin mereka berbicara, semakin rakyat tidak percaya. Karena bagi publik, bukti paling nyata adalah sikap menolak RUU itu sendiri. Salsa Erwina kembali muncul di layar kaca, dengan wajah tenang namun penuh keyakinan.
Ia menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal dirinya, bukan pula soal partai tertentu, melainkan soal masa depan bangsa. Kalau partai politik bisa menolak aturan yang jelas-jelas untuk memberantas korupsi, maka tidak ada lagi harapan bagi rakyat. Kita harus berani bersuara, kita harus berani melawan. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri. Kata-kata itu kembali viral. Rakyat bersatu. Tagar bubarkan PDIP merajai media sosial. Para influencer, aktivis, bahkan tokoh-tokoh nasional ikut bersuara. Gelombang besar ini membuat pemerintah berada di persimpangan jalan. Apakah akan tetap melindungi partai besar demi stabilitas politik, ataukah benar-benar berdiri di pihak rakyat dan menindak tegas semua yang terlibat? Tekanan semakin besar. DPR tidak lagi bisa bersembunyi di balik prosedur. Semua mata tertuju pada mereka. Dan PDIP kini berada di ujung tanduk. Jika benar terbukti menolak, maka konsekuensinya fatal. Stigma sebagai partai korup akan melekat selamanya, bahkan ancaman pembubaran semakin nyata. Sejarah Indonesia pernah mencatat, ada partai besar yang akhirnya dibubarkan karena dianggap melanggar hukum dan bertentangan dengan kepentingan bangsa. Kini, bayangan itu kembali menghantui. PDIP yang selama ini menjadi partai penguasa, justru menghadapi ancaman serupa. Dan semua itu berawal dari satu hal, menolak RUU yang seharusnya jadi harapan rakyat. Sementara itu, rakyat tidak mau tahu dengan alasan politik, tidak mau tahu dengan permainan lobi. Bagi mereka, hukum harus ditegakkan. Korupsi adalah musuh bersama, dan siapapun yang menghalangi pemberantasan korupsi harus dianggap sebagai musuh rakyat. Narasi ini semakin lama semakin besar. Dan nama Salsa Arwina kini menjelma jadi simbol perlawanan. Anak muda yang berani membongkar kepalsuan, berani menyuarakan kebenaran, dan berani menantang partai besar yang selama ini merasa kebal hukum. Seiring waktu, tekanan publik membuat isu ini menjadi krisis politik besar. DPR yang tadinya merasa berkuasa, kini justru ketakutan. Partai yang tadinya merasa kuat, kini justru berada di ambang kehancuran. Semua itu terjadi karena rakyat akhirnya sadar bahwa kekuatan terbesar ada di tangan mereka. Dan pada akhirnya, satu hal yang pasti, RUU perampasan aset telah disahkan. Itu berarti tidak ada lagi tempat aman bagi para koruptor untuk menyembunyikan harta haram mereka. Tidak ada lagi tameng partai, tidak ada lagi perlindungan politik. Jika terbukti melawan, jika terbukti menolak, maka bubar adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Salsa Arwina menutup orasinya dengan satu kalimat yang menohok. Negara ini bukan milik partai, bukan milik politisi, tapi milik rakyat. Jika kalian menolak suara rakyat, maka rakyatlah yang akan menghapus kalian dari sejarah.